Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semangat pagi sahabat Nusantara. Malam ini kita lanjut belajar lagi bersama Kak Yuda dari Istana Duafa Foundation. Kita belajar di grup Kafilah Dagang Nusantara yang insya Allah anggotanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, insya Allah lunas amanah ya, maksudnya hutang piutangnya yang masih punya hutang piutang, insya Allah amanahnya itu langsung lunas ya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan masuk kepada materi ketiga ya. Bagaimana materi semalam sudah dipelajari kan? Ya, di materi kedua Kayut sudah menjelaskan kepada ayah, bunda, kakak bahwa menulis iklan itu ada susunannya ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Kayut bagaimana cara merancang ya iklan atau merancang copywriting ya anti penolakan. Nah, jika kita ikuti susunan tersebut, iklannya jadi lebih teratur dan tulisannya jadi lebih enak dibaca. Kita mengenal susunan tersebut dengan sebutan elemen copywriting ya. Kemarin kayak disebut itu sebagai nama sebuah makhluk ya, namanya elemen copywriting. Jika boleh sedikit mengulang, maka elemen copywriting yang Kayut bagikan semalam itu urutannya adalah pertama, mulai dengan headline yang memancing penasaran. Yang kedua, kemudian tuliskan kalimat-kalimat pengantar agar pembaca tidak risih dengan pesannya. Ketiga, setelahnya mulai jelaskan detail manfaat produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, cantumkan penawaran yang kuat. Yang kelima, lalu berikan alasan kenapa produknya harus dibeli sekarang, bukan nanti-nanti. Yang keenam, arahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, tutup pesannya dengan catatan untuk meyakinkan pembaca agar segera mengambil keputusan. Untuk yang selama ini bingung cara menulis copywriting, maka di awal-awal menulis bisa pakai urutan di atas ya, bisa pakai urutan tadi ya, urutan yang Kayuda berikan kemarin malam atau yang barusan Kayuda ingatkan tadi, untuk kemudian menulis iklannya agar lebih mudah. Nah, jika rajin latihannya, nanti lama-kelamaan akan semakin mahir kok ya. Sayangnya walaupun sudah diberitahu seperti ini nih, masih ada juga yang merasa menulis itu susah. Padahal dicoba saja belum gitu ya. Mereka mengatakan prakteknya tidak semudah teorinya gitu ya. Lalu kemudian ada yang bilang masih bingung nih harus nulis apa gitu. Oke, karena Kayut pengertian ya, murah hati ya, lembut dan baik ya, maka Kayut akan berikan contekannya ya sesuai janji yang kemarin malam. Jadi malam ini ayah, bunda, kakak tinggal contek kalimat-kalimat di bawah ini ya. Kalimat-kalimat materi di dalam audio ini pada malam hari ini ya. Tinggal kemudian ganti sesuai kebutuhan ayah, bunda, kakak ya. Dan ikuti tips-tipsnya ya agar copywriting yang kita buat semakin paten, semakin mantul gitu ya. Kita sebut saja contekan ini dengan frasa copywriting ya. Frasa adalah kalimat dengan susunan tertentu. Jadi ayah, bunda, kakak ikuti saja kalimat-kalimat yang malam ini Kayut bagikan. Maka ayah, bunda, kakak akan bisa menulis copywriting semudah tersenyum ya. Siapa yang bisa senyum? Iya, mudah-mudah tersenyum ya. Nah, semudah tersenyum. Perlu mikir sedikit aja lah ya. Nah, jadi kalaupun harus mikirnya paling sedikit, nggak banyak-banyak ya, karena insya Allah frasa copywriting ini insya Allah akan membuat kita mudah menulis ya, semudah tersenyum gitu ya. Kita mulai ya. Jadi karena elemen copywriting itu ada 7 elemen, maka Kayut akan jabarkan frasa yang digunakan setiap elemen nih, ya kan? Gimana, baik kan Kayut? Nah, elemen copywriting Kayut ulangi lagi ya. Pertama headline, kedua pengantar, ketiga detail manfaat, keempat penawaran, yang kelima alasan, yang keenam call to action, yang ketujuh NB ya, catatan gitu ya, notabene ya. Baik, kita mulai frasa untuk headline ya.
Headline adalah kalimat pertama dalam iklan ayah, bunda, kakak, ya. Jadi kalimat pertama dalam iklan yang ayah, bunda, kakak buat. Jika headline-nya menarik dan memancing penasaran, maka orang akan membaca iklan ayah, bunda, kakak semua. Jika headline-nya biasa-biasa saja, maka orang lain tidak akan menarik. Frasa yang biasa kita gunakan itu seperti inilah, siapa lagi, bagaimana, rahasia, sekarang, untuk Anda, pernah, saya, mau, miliki. Ya, contohnya nih ya, contohnya. Tadi kan frasa-frasa awalnya ya, awal-awal kalimat. Nah, contohnya, inilah cara yang terbukti ampuh mendapatkan 10 juta per bulan rutin tanpa perlu repot ke kantor. Itu ya, frasanya, frasa headline. Yang kedua, siapa lagi yang ingin turun berat badan 7 kilo dalam 2 minggu? Nah, itu frasa headline ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memiliki rumah dengan cepat walaupun penghasilan pas-pasan? Oke ya, lanjut ke frasa berikutnya ya. Frasa headline ini ya, frasa headline, contoh frasa headline ya. Nah, rahasia Khairul Tanjung membangun kerajaan bisnisnya. Kalimat lainnya lagi, contohnya adalah sekarang Anda bisa menghemat sampai 1 juta per bulan dengan cara sederhana ini. Itu misalkan. Atau kalimat contoh lainnya adalah untuk Anda yang memiliki balita di rumah. Nah, kita tinggal disambung tuh. Lalu kemudian misalkan 3 cara mudah yang bisa Anda lakukan agar terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Nah, gitu misalkan. Atau kalimat lainnya lagi, pernah kehilangan motivasi? Ya, jadi ditanya dulu, ini cara mengatasinya, gitu ya. Jadi pernah kehilangan motivasi? Ini cara mengatasinya, gitu ya. Lalu kalimat yang lain, contohnya adalah saya bocorkan ke Anda rahasia jalan-jalan ke luar negeri, murah bahkan nyaris gratis. Gitu. Itu salah satu contoh frase headline, ya. Atau gini, kalimatnya gini. Mau memiliki penghasilan lebih banyak dari sebelumnya, gitu ya. Jadi kalimat pertanyaan. Nah, yang terakhir, contoh terakhir adalah gini. Memiliki produk senilai ratusan ribu, cukup bayar setengahnya. Itu adalah contoh-contoh daripada frasa dari headline. Jadi tinggal sesuaikan frasanya dengan kebutuhan ayah, bunda, kakak. Ya, selain frasa, Kayut juga berikan tips dalam membuat headline. Ya, yang pertama, gunakan kata stimulan atau perangsang ya. Kata-kata ini untuk membuat pembaca tertarik membuka iklan ayah, bunda, kakak karena mereka merasa akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya. Contoh kata-katanya seperti gratis, bonus, hemat, hadiah, spesial, praktis, mudah, lebih dan sejenisnya. Yang kedua, cantumkan angka yang spesifik. Sebutkan nominalnya ya, jangan ribuan, jangan ratusan. Jadi spesifik akan memancing kepercayaan pembaca, apalagi jika nominalnya besar. Semakin besar, semakin membuat orang lain mudah percaya. Yang ketiga, perkecil hambatan. Ini akan membuat apa yang ingin ayah, bunda, kakak tawarkan jadi sangat menarik. Tutup kalimat dengan menambahkan kata hanya, walaupun, tanpa, meskipun, dan sejenisnya. 4. Selipkan nama tokoh terkenal. Jika memungkinkan, sebutkan nama tokoh yang dikenal oleh target pasar kita. Semakin terkenal, semakin bagus efeknya untuk iklan ayah, bunda, kakak. Jangan sebutkan nama tokoh yang tidak terkenal, karena itu tidak ada efeknya sama sekali, gitu ya. Yang kelima, gunakan kata ini. Disadari atau tidak, kata ini pada headline mengandung unsur misterius dan membuat pembacanya penasaran. Dibuka deh iklannya, ya. Yang keenam, ngena banget buat pembaca ayah, bunda, kakak berkata ini gua banget gitu. Ketika membaca headline ayah, bunda, kakak, jika ayah, bunda, kakak bisa melakukan itu, maka dia akan membaca kalimat-kalimat berikutnya dengan fokus ya. Oke, itulah tentang headline. Kayut sudah berikan contoh frasa untuk ayah, bunda, kakak, tinggal dituliskan saja ya. Jadi tadi contoh untuk frasa headline. Mudah kan ya, seperti tersenyum ya. Sudah ada contekannya, ayah, bunda, kakak tinggal lengkapi kalimatnya saja ya. Sekarang kita masuk ke elemen kedua, yakni pengantar.
Setelah headline, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah lakukan 2 hal. Pertama, membuat pembacanya betah untuk terus membaca. Kedua, yang perlu dilakukan adalah mempengaruhi pembacanya. Untuk melakukan ini, ayah, bunda, kakak bisa menggunakan strategi-strategi di bawah ini. Pertama, gunakan cerita atau sajikan fakta-fakta, atau tampilkan hasil riset, atau berikan pertanyaan, atau ceritakan latar belakang, atau kasih sapaan. Nah, pilih salah satu saja, karena jika dicampur-campur nanti jadi aneh gitu ya. Frasa yang bisa ayah, bunda, kakak gunakan adalah jadi ceritanya gitu ya. Atau kita sama-sama tahu bahwa, atau menurut riset dari, nah, diteruskan gitu kalimatnya ya. Apakah titik gitu ya, sejak gitu, halo gitu ya. Nah, contohnya jadi seperti ini nih. Misalkan untuk cerita ya. Jadi ceritanya kemarin ada kejadian seru saat saya jalan-jalan di mall. Tinggal lanjutkan tuh copywritingnya. Kalau fakta, misalkan kalimatnya gini frasanya. Kita sama-sama tahu bahwa penduduk Indonesia itu jumlahnya adalah ratusan juta. Kemudian lanjutkan lagi copywritingnya. Nah, kalau riset, menurut survei dari HubSpot misalkan, 80% calon pembeli butuh di follow up. Tapi sayangnya hanya sedikit penjual online yang melakukan itu. Nah, lanjutkan copywritingnya. Kalau pertanyaan gini, apakah Anda merasakan kenaikan harga-harga bahan pokok akhir-akhir ini? Lanjutkan lagi. Menggunakan frase latar belakang, sejak pertama kali Istana Duafa didirikan, kami berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sebanyak-banyaknya, kayak gitu misalkan ya. Atau lagi misalkan sapaan ya, halo, tidak terasa sudah akhir bulan nih. Ngomong-ngomong tentang akhir bulan itu artinya sebentar lagi gajian nih, dan seterusnya gitu ya, tinggal diteruskan saja. Nah, dapat gambarannya ya. Jadi gimana cara membuat kalimat pengantar, dan ini ada tips dalam membuat kalimat pengantar. Yang pertama, kalau bikin kalimat pengantar wajib nyambung. Maksudnya nyambung antara headline yang pertama tadi dengan produk yang akan kita tawarkan. Kalau kalimat pengantarnya nggak nyambung, ya iklannya jadi aneh kan gitu ya. Lalu yang kedua, gunakan kata penghubung agar enak dibaca antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Maka gunakan kata-kata seperti karena itu, atau jadi, atau itu artinya, atau kesimpulannya, atau jika begitu, atau yang ingin saya sampaikan adalah, dan sejenisnya ya. Buat pembaca setuju minimal 3 kali. Tulislah kalimat yang memancing anggukan pembaca. Jika mereka setuju minimal 3 kali, maka ayah, bunda, kakak mudah mempengaruhi mereka untuk membeli produk kita semua ya. Itu rahasianya tuh. Jadi bagaimana cara membuat pembaca itu ngangguk 3 kali. Kalau nganggukin 3 kali pasti beli ya. Yang keempat, sampaikan dengan menarik. Jangan terlalu kaku. Berlatihlah membuat pembaca asik dengan tulisan ayah, bunda, kakak ya. Ayah, bunda, kakak juga bisa gunakan emot atau apa sih namanya itu ya, gambar-gambar kecil itu ya pada tempatnya. Ingat pada tempatnya ya. Kalau terlalu banyak emot nanti malah terlihat alay bin lebay gitu ya. Yang kelima, pengantar itu harus dibuat secara runut, alias antara kalimat satu dengan kalimat lainnya seperti satu kesatuan. Semakin dibaca, pembacanya semakin terhanyut dalam tulisan ayah, bunda, kakak ya. Jujur, Kayut menulis kata pengantar sebelum menjelaskan produk ini memang amat menantang ya. Jadi ayah, bunda, kakak perlu mencari tema yang pas. Kreativitas ayah, bunda, kakak juga pasti diuji, dan banyak tantangan lainnya. Inilah kenapa banyak yang merasa menulis copywriting itu sulit ya, susah ya. Karena itulah di materi pertama Kayut mengarahkan ayah, bunda, kakak untuk mencari banyak informasi tentang copywriting, seperti dari buku, atau dari kursus online, atau dari workshop, minimal dari informasi gratis seperti Google atau YouTube gitu ya. Jujur saja, kata guru Kayut gitu ya, belajar copywriting itu tidak ada ruginya, karena dengan belajar copywriting secara tidak langsung kita sedang menambah saldo rekening kita. Kok bisa? Kemudian guru Kayut bilang, karena copywriting itu bersentuhan langsung dengan dunia penjualan. Dan dalam bisnis, jualan adalah pintu masuknya uang. Semakin laris hasil jualannya, maka semakin banyak uang yang diterima gitu ya. Nah, logika di atas masuk akal tuh bagi Kayut ya. Dan inilah yang bisa Kayut sampaikan berupa pesan kepada ayah, bunda, dan kakak. Mengajar ilmu copywriting itu
menambah saldo rekening ya. Semakin dipelajari tidak ada ruginya gitu ya. Dengan belajar maka ayah bunda kakak semakin ahli. Keluar uang untuk belajar copywriting paling hanya sekian ratus ribu lah kalaupun bayar gitu ya. Tapi kalau ilmunya benar-benar dipraktekkan, maka copywriting bisa dapat menghasilkan uang berjuta-juta. Investasi ratusan ribu dapat jutaan gitu ya. Untung atau untung tuh kira-kira. Untung atau untung banget gitu, untung banget ya. Jadi kalau belajar copywriting keluar uang sekali pun nggak ada rugi ya, ilmunya dipakai berkali-kali dan dapat transfernya berkali-kali juga gitu ya. Aduh ini jadi kemana-mana gitu. Baik, kita kembali ke materi ya. Kayut akan sampaikan frase elemen ketiga. Apa itu? Yakni detail manfaat. Inilah bagian untuk menjelaskan produk ayah bunda kakak kepada pembaca. Tapi sebelum itu, jika produk ayah bunda kakak tidak dikenal, maka sebelum menjelaskan manfaatnya, ayah bunda kakak perlu mengenalkan produknya. Yang dikenalkan dulu, lalu jelaskan ya, jangan sampai salah. Karena dalam copywriting kalau nggak kenal maka nggak beli gitu ya. Kalau di dalam masyarakat kan tak kenal maka tak sayang. Maka kalau dalam copywriting nggak kenal maka nggak beli gitu ya. Jadi harus betul-betul dikenalkan dulu, dijelaskan dulu gitu ya. Nah, cara memperkenalkannya bagaimana? Ayah bunda kakak bisa gunakan frase-frase seperti perkenalkan, ya, sebut nama produknya, atau pakai kalimat gini, untung ada, nah sebut nama produknya. Karena alasan itulah, nah, misalkan ya kayak contohkan nama produknya Istana Duafa ya. Perkenalkan Istana Duafa gitu ya. Untung ada Istana Duafa, misalkan gitu. Karena alasan itulah Istana Duafa ada. Nah, misalkan gitu. Tenang, sekarang ada Istana Duafa, misalkan kayak gitu. Nah, itu tinggal diganti aja tuh Istana Duafa dengan produk-produk atau jasa dari milik ayah, bunda dan kakak semuanya gitu ya. Jadi ayah, bunda, kakak beritahu nama produknya, jelaskan itu produk apa, dan jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan produk atau jasa. Nah, setelah mengenalkan produknya, maka mulailah jelaskan manfaatnya. Frase yang bisa dipakai seperti inilah yang akan ayah bunda kakak rasakan saat bersama Istana Duafa misalkan. Otomatis akan dapat apa misalkan sebelum gini, ketahuilah dulu manfaat dari ini misalkan gitu. Nah, contoh penerapannya seperti ini. Di antara banyak manfaat vitamin ini, ada 5 manfaat utama yang perlu Anda ketahui. Dan inilah yang akan Anda rasakan saat rutin mengkonsumsinya. Misalkan. Jadi poin-poin manfaatnya apa? Nah, kemudian ada lagi contohnya ketika seorang ikut belajar di salah satu program Istana Duafa, maka orang tersebut otomatis akan dapat ilmu yang keren, aplikatif, bisa langsung digunakan dan tentunya bermanfaat untuk bisnis mereka misalkan. Atau kalimat contoh lainnya, sebelum Anda daftar peluang emas ini, ketahui dulu manfaat dari bergabung menjadi reseller saya. Sebutkan poin-poin manfaatnya. Nah, tips dalam menulis detail manfaat, yang pertama, sebutkan dalam poin-poin. Agar terlihat enak dibaca, sebutkan manfaatnya dalam poin-poin. Minimal 4 dan maksimal 7 poin. Tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu banyak, nanti seperti ngecap gitu ya. Yang kedua, sebutkan 3 manfaat dalam satu kalimat. Ini akan memberikan kesan bahwa produk ayah bunda kakak memiliki banyak kegunaan dan terlihat lebih menarik. Yang ketiga, menyentuh ketakutan pemecah iklan. Pastikan poin-poin atau manfaat yang ayah bunda kakak tuliskan dalam iklan bisa menghilangkan masalah calon pembeli ketika mereka menggunakan produk ayah bunda kakak. Oke, tidak terasa Kayut sudah sampai banyak hal kepada ayah bunda kakak. Banyak yang sudah disampaikan, ya, lumayan ini ya. Sebenarnya masih ada 4 elemen lagi ya yang mau Kayut sampaikan, yang mau Kayut bahas. Tapi nanti kepanjangan, jadi Kayut potong besok malam saja ya. Nah, sekarang ayah bunda kakak bisa coba-coba dulu frase-frase yang tadi Kayut sebutkan ya untuk membuat copywriting ayah bunda kakak sendiri gitu ya. Silakan coba berlatih menulis headline sampai detail manfaat produk tadi. Besok malam Kayut akan memberikan contekan lanjutannya. Sekaligus Kayut akan memberitahu cara membuat orang membeli tanpa menunda ya. Siapa yang sering ketemu calon pembeli yang tanya-tanya aja tapi nggak transfer gitu ya. Nah, besok malam tunggu materinya ya dari Kayut dah. Jadi malam hari ini itu dulu ya. Yang ingin soft file ya, bentuk-bentuk contekan
kalimat frase copywriting, Kayut akan berikan besok malam dengan cara menjapri, dengan cara mengisi komen di audio yang akan Kayut posting besok ya. Jadi malam hari ini sampai sini dulu. Besok Kayut akan tuntaskan materi frase copywriting. Yang pengen mendapatkan soft file ya, soft file contoh-contoh narasi atau frase copywriting, boleh komen di audio yang besok akan Kayut posting. Jadi di audio materi terakhir tentang frasa copywriting ya. Nah, nanti insya Allah Kayut akan berikan melalui via Japri WhatsApp gitu ya. Dan insya Allah akan bisa langsung digunakan secara aplikatif ya. Malam ini cukup dari Kayuda, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.